Jemaah salat Jumat Masjid Izzatul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di pertengahan bulan Muharram. Tadi kita menyimak bersama-sama bagaimana informasi yang disampaikan oleh pengurus masjid, dan baru saja Masjid Izzatul Islam melaksanakan program penyantunan anak yatim. Dan memang sejatinya bulan Muharram itu bulan dijadikan sebagai tonggak bagaimana kita memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, dan terutama yaitu para yatim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai iktibar atau pelajaran bagi kita semuanya. Karena ketika ada orang yang memiliki kekayaan tetapi tidak memberikan perhatian dan santunannya kepada orang-orang yang membutuhkan, dan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Al-Maun merupakan sebuah ayat, sebuah surat yang mengingatkan kepada kita semuanya agar kita menjadi orang yang mau menderma. Di dalam surat Al-Maun ada 7 ayat, dan surat ini merupakan pelajaran. Ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ara'aita, tahukah kamu, allazi, yaitu orang-orang yukazzibu biddin, yang mendustai agama. Ayat kedua dan ayat ketujuh menjadi referensi bagi kita bahwasanya orang-orang yang mendustai agama itu ternyata jawabannya satu demi satu terungkap di dalam surat Al-Maun ayat berikutnya. Fazalikal ladzi yadu'ul yatim, yaitu mereka yadu'u, kita sering mengartikannya menghardik. Dia tidak hanya melakukan sesuatu yang menyakitkan secara verbal maupun non verbal, tetapi ia memberikan dorongan, ejekan dan hinaan. Itulah yang disebut dengan yadu al-yatim, yaitu anak-anak yatim. Ketika orang-orang menghardik anak yatim, maka ia termasuk orang-orang yang mendustai agama. Ayat yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ia tidak mau memberi dorongan ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Karena ternyata jangan sampai kita kenyang sendiri. Karena kalau harta kita hanya kita puaskan hanya urusan 6 cm. 6 cm itu panjang kenikmatan dari lidah ke tenggorokan. Karena kalau sudah lewat tenggorokan, yang nikmat tadi berubah jadi pacak-pacak keselakan. Lah lewat dari tenggorokan ke dado, pacak nyegrak. Lah lewat dado sampai ke perut, pacak sakit perut. Lah lewat perut sampai ke belakang, pacak jadi embeyen. Ternyata yang kenikmatan itu ketika kita nikmati sendiri justru menjadi malapetaka bagi kita semuanya. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita, jangan lupa wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat yang berikutnya yaitu fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Bukan celaka karena rukunya, bukan celaka karena sujudnya, tetapi
celaka karena ia tidak memahami esensi dari setiap gerak dan ucapan sholatnya, sehingga tidak dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak paham ketika takbir itu menyebutkan Allahu Akbar dan tangannya terangkat ke atas dan menarik ke belakang. Gerakan sholat dan ucapan sholat itu menjadikan pengingat bagi kita bahwasanya setiap gerakan dan ucapan itu memiliki power dan kekuatan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tetapi banyak di antara kita yang sholatnya tidak memiliki efek sama sekali, sehingga ketika sholat hilanglah esensi dari setiap gerakan dan ucapan sholat yang kita lakukan. Sehingga ayat ini mengingatkan fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lupa dengan esensi sholatnya. Ayat yang berikut allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang an sholatihim kepada sholat mereka sahun, lalai terhadap esensi tadi. Jadi ketika sholat itu memberikan hubungan kita hablum minallah, maka bagaimana sholat itu juga berdampak hablum minannas. Jangan sampai hanya kita hubungan secara virtual baik, tetapi secara horizontal hilang nilai-nilai sosial, hilang rasa-rasa solidaritas, sehingga sholat kita disebutkan sholat yang sahun. Berikutnya allazina hum yura'un, yaitu orang-orang yang yura'un itu ingin diketahui oleh orang, riya, pamer. Segala sesuatunya ingin diketahui oleh orang tentang kebaikannya. Bahkan sesuatu amal yang menjadi amal rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kekuatan bagi dirinya, ketika amal itu dirahasiakan pada saat ia membutuhkan kekuatan dari apa yang ia lakukan itu, dari amal soleh yang ia lakukan, maka pada saat itulah amal kebajikan itu akan memberikan efek dan power bagi dirinya. Yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, mereka tidak itu menolak, menghindar. Wa yamna'unal ma'un, mereka tidak mau memberi dorongan, memberikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi memfasilitasi saja tidak mau, apalagi mau memberi. Jadi kalau masjid ini ada celengan khusus, ada tabungan untuk anak yatim, itu berarti salah satu bentuk pengamalan wa yamna'unal ma'un. Dan juga kita menyantuni anak yatim itu tidak hanya sampai kepada urusan makannya saja 6 cm tadi, tapi bagaimana mereka kita fasilitasi pendidikan mereka. Karena ketika kita hanya mengurus urusan perutnya saja, tidak mengurus masalah masa depannya, pendidikannya, maka tidak banyak berdampak. Karena anak-anak yatim yang kita santuni itu, satu orang kita santuni dan kita antarkan pendidikan mereka menjadi seorang sarjana. Ketika ia telah menjadi sarjana dan ia bekerja, maka pasti ia ingat bahwasanya ia berasal dari anak yatim, dan hari ini anak yatim itu sudah menjadi orang yang sukses dan berhasil. Maka ia akan ingat, di mana ada anak yatim, maka ia akan sama hidupnya seperti saya, dan ia akan menjadi anak-anak yang sukses berikutnya. Maka program-program penyantunan anak yatim harus menyentuh berbagai aspek.
Tidak hanya diberikan amplop, setelah itu ada tausiah, mengundang ustadz, ada hadroh, berselawatan, kasih amplop, pulang. Yang tadi jumlahnya 10 juta itu tidak berefek, habis dalam waktu 1 bulan, bahkan kadang-kadang tidak nyampe sebulan habis. Tapi kalau itu kita manage, kita buat sistemnya, kita bangun bagaimana anak-anak itu juga berdampak setelah mereka besar nanti kepada anak-anak yatim yang lain. Karena yakinlah, orang yang pernah susah pasti ia akan ingat bagaimana hidupnya di saat susah, dan ia akan memiliki rasa simpati dan empati kepada orang-orang yang merasakan kehidupannya susah. Karena hari ini banyak di antara anak-anak kita, generasi-generasi kita egois, dan mereka tidak memiliki rasa bagaimana bersimpati kepada sesama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima bihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.